Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Imam Mokofila from the 6A English class. Okay, today I wanna I wanna explain about method and technique. Okay, method is overall plan for the orderly presentation language material, no part of which contradict, and all of which based on even the selected approach. Metode ini adalah sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan technique is implementational that which actually take place in classroom. Teknik itu adalah pengimplementasian yang dilakukan oleh seseorang untuk suatu metode secara spesifik di dalam kelas. Oke, berikut terdapat beberapa macam metode yang ada dalam pembelajaran bahasa Inggris. Di sini ada 7 metode. Yang pertama GTM, Grammar Translation Method. Yang kedua DAIM, Direct Method. Yang ketiga DAELM, the Audiolingual Method. Yang keempat The Silent Way. Yang kelima Suggestopedia. Yang keenam CLL or Community Language Learning. And yang ketujuh and the last TPRM atau Total Physical Response Method. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang GTM or Grammar Translation Method. Fokus di GTM ini ada pada vocabulary, kosakata, dan struktur grammatical. Target language-nya itu bahasa Inggris dan native language-nya bahasa Indonesia. Di dalam penggunaan metode ini, guru tidak harus fasih dalam berbahasa dan penerapannya dan prinsipnya otoriter. Bagaimana kebijakan guru di kelas? Misalkan guru mengatakan A, maka siswanya harus A. Dan pembelajaran pun tampak monoton dalam GTM ini karena murid terus-menerus dituntut untuk menulis atau mentranslate, menerjemahkan kata per kata tanpa berlatih speaking dan listening. Dalam metode GTM ini, siswa mempelajari kaidah gramatikal bersama-sama dengan daftar atau kelompok-kelompok kosakata. Di sini ada 4 teknik. Yang pertama, translation of literary passage atau menerjemahkan bagian dari teks literary atau kesastraan, baik itu dari teks recon, teks naratif, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, reading comprehension question atau membaca dan memahami pertanyaan. Yang ketiga, antonym or synonyms. Antonym ini kita mempelajari tentang lawan kata, misal big or lawan kata big yaitu small, kata besar yaitu kecil, dan persamaan kata seperti small kecil, little kecil, seperti itu. Yang keempat, di sini ada memorization, mengingat. Misalkan kita menyuruh siswa untuk mengingat 5 kata dalam 5 menit. Yang kedua, direct method. Yang mana direct method ini prinsipnya menerapkan bahasa Inggris dalam KBM, kegiatan belajar mengajar. Penerjemahan dilarang digunakan dalam direct method ini. Direct method ini juga merupakan revisian dari GTM. Ada 7 teknik. Yang pertama, reading aloud, membaca dengan suara nyaring atau keras. Yang kedua, question and answer exercise atau latihan tanya jawab. Yang ketiga, getting students to self-correct. Yang keempat, conversation practice, latihan atau praktek percakapan dengan teman sebayanya, dengan teman sebangkunya. Yang kelima, fill in the blanks atau mengisi bagian kosong atau titik-titik. Yang keenam, dictation atau pendiktean. Dan yang ketujuh, paragraph writing atau menulis paragraf. Yang selanjutnya ada DELM, Audiolingual Method. Audiolingual Method ini merupakan hasil dari kombinasi pandangan dan prinsip-prinsip linguistik struktural, analisis kontrastif, pendekatan oral and psikologi behavioristik.
Prinsipnya boleh menerapkan bahasa Indonesia, boleh menerapkan bahasa asing. Tapi kebanyakan 50% bahasa Indonesia, 50% bahasa Inggris. Media yang digunakan LCD, audio, musik dari YouTube, dan lain sebagainya. Metode ini melatih keterampilan menyimak, listening, and berbicara or speaking skill siswa tanpa siswa tersebut menulis terlebih dahulu. Ada beberapa teknik. Yang pertama, dialogue memorization, mengingat dialog atau percakapan. Yang kedua, repetition drill, latihan mengulang. Contoh pengulangan kata, misalkan guru tersebut mengucapkan follow me or you can repeat after me. Glass, so muridnya juga akan menjawab glass, seperti itu. Yang ketiga, chain drill, latihan berantai, misal ke murid satu dan ke murid lainnya, tapi berantai menyambung. Yang keempat ada transformation drill, latihan perubahan bentuk. Yang kelima, question and answer drill, sama seperti sebelumnya, ada latihan tanya jawab. Yang keenam, use minimal pairs atau match, mencocokkan atau mempasangkan itu menjodohkan. Yang ketujuh ada complete the dialogue, melengkapi dialog atau percakapan. Yang kedelapan ada grammar game atau bermain grammar. Selanjutnya setelah ELM, di sini ada metode the silent way, bahwa bahasa ini tidak perlu melalui pengulangan. Maksudnya dalam proses pembelajarannya guru hanya merujuk ke suatu chart yang berisi dengan vokal konsonan. Guru merujuk beberapa kali setelah beberapa saat guru hanya memberi contoh cara pengucapannya, kemudian menunjuk siswa untuk melafalkan sampai benar. Ini beberapa teknik dalam silent way. Yang pertama ada peer correction atau mengoreksi teman sebayanya. Yang kedua ada self correction gesture atau mengoreksi gerak atau isyarat tubuhnya, menerjemahkan kosakatanya dengan gerak tubuhnya. Dan yang ketiga word chart atau membuat peta atau grafik kata. Oke, selanjutnya Suggestopedia. Dari metode Suggestopedia merupakan aplikasi sugesti dalam pedagogi di mana perasaan belajar mengalami kegagalan dapat dihilangkan. Dalam model pembelajaran ini, ruang kelas ditata sedemikian rupa sehingga berbeda dengan kelas biasa. Siswa duduk dalam bentuk setengah lingkaran. Terus beberapa poster berhubungan dengan materi dipasang di tembok. Pertama, guru menyapa siswa dalam bahasa Indonesia atau bahasa ibu. Kemudian meyakinkan siswa untuk berusaha belajar secara alami, yang berlangsung secara alami atau natural. Jadi siswa dibuat serileks mungkin dalam pembelajaran ini, dalam metode ini. Di dalam Suggestopedia ini terdapat 4 teknik. Yang pertama, classroom setup. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, menyeting kelas. Kedua, terdapat peripheral learning, belajar mengenai lingkungan sekitar. Yang ketiga, positive suggestion, berpendapat yang positif. Dan yang keempat, role play, bermain peran. Oke, yang selanjutnya ada CLL atau Community Language Learning. Apa sih Community Language Learning? Metode Community Language Learning ini mempercayai prinsip whole presence, yang artinya guru tidak hanya memperhatikan perasaan dan kepandaian siswa, tetapi juga hubungan dengan sesama siswa. Siswa merasa tidak nyaman pada situasi baru. Dengan memahami perasaan ketakutan dan sensitif siswa terhadap guru dapat menghilangkan perasaan negatif siswa menjadi energi positif untuk belajar. Yang terdapat 3 teknik. Yang pertama, tape recording student conversation, atau siswa membuat rekaman percakapan, baik itu dengan temannya, dengan teman sebayanya, atau dengan teman sebangkunya. Yang kedua, reflection on experience, atau refleksi dari pengalaman, bercerita tentang pengalamannya. Dan yang ketiga ada small group test, membuat kelompok kerja atau kelompok kecil. Yang terakhir ada metode the TPRM atau Total Physical Response Method. Maksud dari the Total Physical Response Method
adalah mendekatkan pada listening comprehension. Pada tahap awal pembelajaran bahasa asing terfokus pada pemahaman pendengaran. Di dalam metode ini juga, siswa mendengarkan guru berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing di awal proses pembelajaran. Natural ini hampir sama dengan direct method. Siswa mendengarkan dan merespon instruksi lisan guru. Bentuk instruksi yang diberikan misalkan turn around, sit down, walk, stop, seperti itu. Teknik dalam TPRM yang pertama using commands to DM direct method, yang kedua action sequence.